si FA ini menantang si Densu gitu kan, hajar dong gitu. Akhirnya disamperin lah sama Densu ke rumahnya. Hola netizen yang tercinta, masalah seputar uang donasi yang terkumpul untuk Agus kembali memanas. Kali ini Farhad Abbas secara tegas menolak hasil polling yang diinisiasi oleh Denny Sumargo terkait penyaluran uang donasi tersebut. Seperti diketahui, Denny Sumargo beberapa waktu lalu mengadakan polling online untuk meminta pendapat para donatur mengenai nasib sisa uang donasi yang telah terkumpul. Hasil sementara menunjukkan mayoritas donatur menginginkan agar uang donasi disalurkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan. Namun Farhad Abbas yang bertindak sebagai kuasa hukum Agus dengan tegas menyatakan bahwa hasil polling tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak sah. Farhad Abbas juga mempertanyakan legalitas pengumpulan uang donasi tersebut. Menurutnya, donasi yang bersifat sukarela tidak memiliki bukti legalitas yang kuat. Farhad Abbas yakin bahwa pada akhirnya uang donasi tersebut akan kembali ke Agus. Selain itu, Farhad Abbas juga menuduh tindakan Denny Sumargo mengadakan polling sebagai upaya untuk mempermalukan Agus. Hingga saat ini, Denny Sumargo belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Farhad Abbas. Namun, di media sosial sejumlah netizen yang berbakti ramai memberikan komentar terkait masalah ini. Banyak yang mendukung langkah Denny Sumargo. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sama, saya juga pesan buat kamu. Kalau kamu mengatakan itu bukan uang neneknya si Novi, saya juga bisa mengatakan itu bukan uangnya neneknya si Agus. Ya, itu uang donatur buat pengobatan Agus, bukan uang belanja untuk Agus. Untuk pengobatan. Ngerti nggak sih? Pengobatan sama belanja itu ngerti nggak? Pengobatan buat matanya Agus, bukan untuk belanjanya Agus. Ngerti nggak? Kalau kamu bisa ngomong seperti itu, kalau itu bukan uangnya Novi, orang-orang juga bisa. Saya juga bisa kalau itu bukan uang neneknya Agus. Itu uang donatur untuk pengobatan Agus, untuk pengobatan matanya Agus, bukan untuk belanja. Paham nggak sih? Saya aja orang awam, orang bukan orang berpendidikan saya aja ngerti. Masa orang yang ngerti hukum bisa gak ngerti sih? Ngerti nggak? Oke? Mengklaim dirinya pembela kaum lemah, pembela kaum miskin. Kalau pembela kaum lemah, kaum miskin, kenapa nggak fokus di pengobatan? Kenapa? Kok berisikin banget sih perkara uang? Pembela kaum lemah, ributin uang mulu. Uang jadi topik pembahasan. Baru nongol pas ada uang. Kenapa pas dari awal nggak nongol-nongol? Kalau pembela kaum lemah harusnya datangnya dari awal dong. Ketika jadi terpuruk lagi, terpuruk-puruknya muncul. Kok munculnya pas udah ada 1,5 M? Berarti bukan pembela kaum lemah, pencari harta karun. Semuanya ngomong di podcast, di sana sini ngomong. Intinya ada uang, masalah beres, kita bubar. Itu namanya apa? Masalah awal tuh bukan uang. Masalah awal Agus buta, Agus sedih. Bukan Agus nggak punya uang, Agus nggak punya uang. Bukan. Masalah awal itu Agus sedih karena buta, Agus sedih. Jadi masalah baru selesai kalau Agus sudah melek, udah lihat. Kalau Agus sudah lihat tuh, baru masalah beres. Kalian dengan seenaknya ngomong kalau ada uang, masalah beres. Emang masalah awalnya, emang masalahnya apa? Masalahnya nggak ada uang gitu. Dasar kalian tuh sebenarnya yang kalian incar tuh apa sih? Kalian ini pembela kaum lemah atau apa sih istilahnya? Oh, itu. Oh, Presiden Prabowo ada yang pungli nih. Uang. Emang ya guys, mungkin tuh kita kalau mau nolong orang, ada yang bilang bahwa lu pilih-pilih dulu lu mau nolong siapa gitu. Kadang gue pikir bahwa itu hal yang tepat gitu, itu hal yang benar. Kalau lu lihat dari kasusnya si Agus yang berawal dari uang donasi gitu kan, Teh Novi dengan rendah hati, besar hati, dia mau nolong gitu kan, dari nggak ada yang tahu kasus ini, dia hubungin teman-teman medianya dia yang bisa kasih podcast, yang bisa kasih jalur untuk orang ini berbicara sehingga banyak tangan-tangan yang mau nolong gitu kan.
ternyata malah disalahgunakan. Akhirnya malah jadi saling lapor satu sama lain gitu. Si A ngelaporin si B ngelaporin si C gitu kan. Yang ditolong ngelaporin yang nolong. Ada lagi entah dari mana, pokoknya main lapor-laporan lah intinya gitu kan. Ini yang terbaru lagi, Densu ngelaporin FA yang notabene-nya sebenarnya menurut gue nggak ada sangkut pautnya sama kasus ini dari awal nih, si FA ini gitu kan. Awalnya Densu tuh niatnya baik loh, dia mau nolong gitu kan. Cuma kenapa jadi malah dilaporin, itu yang mesti kita jadikan pelajaran juga mungkin. Ini POV menurut gue ya. Jadi Densu ini melaporkan karena pengacaranya dia bilang bahwa ini udah kelewatan gitu. Kalian tahu kan kalau sebelumnya si FA ini menantang si Densu gitu kan, hajar dong gitu. Akhirnya disamperin lah sama Densu ke rumahnya. Gitu kan, tahu sendiri dong, akhirnya kayak diem aja gitu. Ya udah, Densu merasa bahwa udah selesai ya, clear gitu kan, jangan ada apa-apa lagi gitu. Tapi ternyata setelah Densu menyatakan bahwa selesai di situ secara face to face, si terlapor ini dianggap bikin asumsi sendiri dan ngarang-ngarang cerita. Jadi kedua orang ini tuh diundang ke podcastnya Om Deddy, bukan Deddy Sudrajat ya, Deddy Corbuzier. Nah, kan kalau sampai Om Deddy aja ikutan, berarti kan kayak udah huru-hara nih Indonesia kita gara-gara hal ini gitu guys. Jadi kalau kalian nonton podcastnya, kalian tuh tahu mana yang lempeng omongannya, sama mana yang agak belok-belok gitu. Urusan melebar kemana-mana, nggak ngerti tujuannya apa, terus malah jadi nyerang personal si orang-orang yang terlibat di dalamnya gitu kan. Nyerang personalnya Novi, nyerang personalnya Densu. By the way, gue mau tanya deh, FA kan kemarin udah disamperin ya sama Densu ya, terus ngerasa nggak ada masalah gitu, dan diem-diem wae. Pas Densu pulang baru mulai berisik lagi kan, akhirnya jadi dilaporin gitu. Gue rasa di dalam hati kecilnya dia tuh juga nggak nyangka loh kalau si Densu tuh bakal nyamperin ke rumahnya gitu kan, bakal dilabrak istilahnya, disuruh hajar beneran. Dia tuh kayak apa sih, di kepalanya tuh kayak ngawang-ngawang aja gitu. Gue rasa pas ngomong tuh dia nggak mungkin lah Densu nyamperin gue gitu kan, kayak ya udah di medsos aja gitu kan, kayak mama komplek gitu kalau berantem di medsos aja. Yakin dia nggak bakal disamperin sama si Densu, ternyata disamperin. Jadi ini tujuannya apa sih sebenarnya? Ini jadi blunder, udah nggak fokus lagi ke kasusnya si Agus, malah jadi repot masing-masing ngurusin personal musuhnya, cari kekurangan musuhnya, undang-undang media buat press con segala macem gitu ya. Akhirnya kan dilaporin tuh sama Densu. Jengah dia lama-lama guys gitu kan, omongannya udah nggak karu-karuan, mungkin ngefek juga ke keluarganya, mulai kemana-mana. Ya udah, menurut kalian ya, ini kelanjutan kasus ini tuh gimana sih guys? Tuh uang bakal balik ke tangannya Agus gitu kan, secara Agus dan keluarga merasa dan mengklaim bahwa uang itu hak dia gitu, karena warga Indonesia ini udah donasi buat dia, jadi ya udah kasih ke gue aja gitu. Nah, atau bakal tetap dikelola sama yayasannya Teh Novi gitu dananya. Menurut kalian tuh bijak yang mana antara dua ini? Coba deh kalian komen, gue pengen tahu nih. Mungkin juga ada dari kalian yang nyumbang, dan gue pengen tahu komen kalian. Ya udahlah, biarin kasih aja lah ke Agus lah biar nggak ribet, atau jangan dong, itu kan amanah bla bla. Voting yang bagi saya lebih condong voting itu dari kelompok Nopi ya, dan beberapa rekan-rekannya ya, karena pengacara-pengacara itu lebih dekat dengan Nopi. Jadi begini ya, semua pengacara besar, baik Bang Hotman Paris, Kamarudin Simanjuntak, beberapa pengacara Peggy, Alvin Lim, dan beberapa pengacara besar. Semua pengacara besar, karena aturannya sama, semua pengacara besar secara hukum itu bilang uang Agus, uang hak Agus ya. Dan saya yakin semua pengacara, karena aturannya sama, yakin itu uang Agus ya. Bahkan pengacara Nopi juga bilang itu memang uang Agus, uang hak Agus. Pengacara Nopi yang bilang waktu konferensi pers ya, dan Nopi pun bilang itu memang uang Mas Agus, kita cuma jaga biar tidak digunakan yang lain-lain, biar fokus pengobatan, kata Nopi ya. Denny Sumargo pun sudah sempat bilang itu memang uang donasi untuk Agus, Denny Sumargo yang ngomong ya. Jadi secara umum semua orang juga bilang bahwa itu uang hak Agus
Ya, itu uang Agus sekarang. Secara hukum itu uang Agus. Nah, pertanyaan sekarang untuk kalian bro ya, sis dan bro. Kalau sudah tahu secara hukum itu uang Agus, sekarang ini secara hukum sudah uang Agus, ngapain kalian lakukan voting uang orang bro? Ngapain uang orang kalian voting? Atau kalau kalian melakukan voting terhadap uang orang, kenapa kalian tidak minta izin kepada orangnya langsung bro? Sudah nggak kalian ngomong sama Agus melakukan voting ke pemilik uang? Belum kan? Jadi ngapain kalau kalian belum izin ke pemilik uang itu secara hukum sekarang, ngapain kalian melakukan voting sendiri, memvoting uang orang? Jadi pertanyaan sekolah di mana bro, itu cocoknya untuk kalian.